A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat penyuluh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang setia mengikuti bimbingan penyuluhan agama Islam dari kami, Korop Penyuluh Agama Islam Kota Padang Panjang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesi kali ini kita akan menyampaikan tentang persoalan kewarisan dalam Islam. Persoalan waris atau fikih mawaris itu merupakan suatu persoalan yang sangat mendasar di dalam ajaran agama Islam. Fikih mawaris ini termasuk fikih yang langka yang bisa dipahami oleh masyarakat secara luas dibanding fikih-fikih ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Maka session berikutnya kita akan sampaikan persoalan kewarisan ini, mudah-mudahan bisa menambah pemahaman masyarakat umat Islam tentang fikih mawaris ini dan diberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkannya. Baik, kita lihat fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat kita di Minangkabau. Sebagai dahuluan kita bisa lihat ini kondisi rumah ibadah yang tampak ada reruntuhannya, dan sekarang itu reruntuhan tidak hanya secara fisik yang kita lihat tetapi secara non fisik, di mana rumah ibadah itu dibangun megah-megah bagus-bagus baik bagian luar, bagian dalamnya karpetnya dan lain sebagainya, tetapi kita lihat jumlah jamaahnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan luas rumah ibadah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran beragama itu mengalami semacam distorsi penurunan sedapat mungkin. Tentu secara kualitas rumah ibadahnya semakin baik, itu diiringi dengan kualitas pengamalan ajaran agama oleh kaum muslimin. Ini kita lihat perbandingan antara jumlah jamaah itu dengan luasnya rumah ibadah. Ada imam, kemudian ada makmumnya sekitar 3 orang, selebihnya kemana? Nah, ini mengusik kesadaran beragama kita. Seyogyanya kitalah yang memakmurkan masjid ini, rumah ibadah ini rumah Allah kian sepi Ini tidak hanya di daerah-daerah pedesaan, perkotaan, tetapi di berbagai tempat. Itu kondisi yang nyata secara terang benderang ada di hadapan kita semua. Ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita bisa memakmurkan masjid
ya. Karena tugas daripada manajemen masjid tidak hanya ya melakukan pembangunan ya fisik, tetapi pembangunan secara non fisik, ya dimakmurkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan, ya ibadah, kajian-kajian keilmuan, kemudian amal-amal usaha ya sosial, ya ekonomi. Ya. Begitu juga dengan kondisi rumah gadang kita, ya sudah mulai runtuh, ya hancur, ya. Nah, ini rumah gadang ya, di Minangkabau itu merupakan ya rumah ya adat ya yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Nah, sekarang diikuti oleh perkembangan ya zaman ya, sudah ya sangat terbatas ya pelestarian rumah ibadah ini. Bahkan pada satu suku tertentu itu rumah gadangnya sudah runtuh dan anak kemenakannya tidak mampu lagi untuk membangun ya rumah gadang ini ya. Jadilah rumah gadang itu hanya ada di ya kan ya, kerapatan adat nagari atau menjadi simbol dari kantor wali nagari, kantor camat, ya kantor bupati dan seterusnya ini. Yang kita khawatirkan adalah nilai-nilai adat, ya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, dengan ya, tidak adanya satu rumah gadang tempat berkumpul, itu mengakibatkan juga anak kemenakan itu tidak bersatu, ya sudah terbelah, ya pada kepentingan yang bersifat ya pribadi, perorangan dan kelompok kecil saja. Inilah usaha bagi kita bagaimana membagi batang tarandam ya dalam pengertian nilai-nilai filosofis yang ada di dalam budaya alam Minangkabau ini kembali diminati ya terutama oleh anak-anak muda kita, masyarakat milenial, sehingga mempunyai harapan dan cita-cita mereka suatu saat nanti berhasil akan kembali membangun rumah gadang ini dan menegakkan nilai-nilai filosofis yang ada di ya budaya-budaya kemudian filsafat ya alam Minangkabau ini. Ini ya sebuah film ya yang berjudul Tragedi Harta Warisan. Ini merupakan satu potret juga dari kejadian faktual di masyarakat ya di mana persoalan harta warisan ini ya yang diharapkan tentu saja membawa ya, kebaikan rahmat bagi ahli waris, tetapi justru mendatangkan tragedi ya bahkan tidak sedikit juga yang sampai kepada pertengkaran ya, saudara kandung dan berakhir dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat agama seperti pembunuhan, ya, penggelapan harta warisan dan lain-lain sebagainya. Tentu saja ini tidak kita inginkan. Maka oleh karena itu sangat pentinglah bagi kita untuk melakukan ya kajian-kajian ya tentang persoalan harta warisan terutama di Minangkabau ya masyarakat yang sangat kuat memegang filosofi adat basandi syarak, syarak basandikan kitabullah. Nah, ini ya sedikit ya gambaran dan cuplikan di mana persoalan harta warisan itu memunculkan terjadinya pertengkaran ya di kalangan ahli waris yang tidak sedikit juga ya melakukan tindakan-tindakan yang
tidak tepat ya dalam rangka untuk apa? Meraut atau mengambil ya harta warisan ini. Seharusnya dibagi dengan secara adil sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah ya. Kemudian adat yang berlaku, tapi justru hal ini tidak dikelola dengan baik ya, memunculkan ya persoalan-persoalan ya yang tidak sedikit mengarah kepada tindakan kriminal ya pidana. Baik, kita lihat ya dan kita simpulkan fenomena yang ada dalam persoalan warisan di Minangkabau yang memegang kuat adat basandi syarak-syarak basandikan Kitabullah ABS SBK ini, di mana masyarakat Minangkabau itu menganut ya prinsip ya matrilineal, di mana garis keturunan itu dilihat dari ya ibu ya, dari ibu. Sementara ya patrilineal itu garis keturunan dilihat dari garis keturunan bapak ya. Kalau pada budaya matrilineal maka harta warisan itu akan turun kepada ya kaum perempuan ya. Sementara patrilineal ya garis keturunan itu dilihat dari jalur keturunan bapak ya, di mana kaum laki-laki itu mendapatkan bahagian yang lebih daripada kaum perempuan. Kemudian adanya sengketa warisan ya, tidak jarang juga sengketa warisan ini sampai kepada pertengkaran ya, mungkin diselesaikan ya di apa namanya pada akta notaris ya, ketika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya, kemudian sampai kepada pengadilan agama ya, kemudian ada tindakan kriminal yang dilakukan ya. Itu salah satu contohnya itu warisan Angelina ya, 11,7 miliar ini pernah menjadi apa namanya topik yang luar biasa. Lalu bagaimana cara penyelesaian, pembagiannya ya, kemudian apa namanya fenomena-fenomena yang terjadi ya, intrik-intrik untuk mendapatkan harta warisan ya, kemudian menghilangkan ya dari daftar ahli warisan orang-orang yang berhak untuk memperolehnya dan lain-lain sebagainya. Dapat kita lihat ya penyebabnya. Yang pertama tentu tidak memahami aturan dan ketentuan pembagian harta warisan. Ya, kalau harta pencarian oleh orang tua itu dibagi menurut hukum waris ya, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara untuk harta pusaka tinggi ya itu bisa dibagi berdasarkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Yang berikutnya kurangnya keteladanan. Ya, kurangnya keteladanan tentu saja dari ya pemegang-pemegang kekuasaan ya di kalangan ya pemangku adat juga, mereka yang termasuk ya kepala waris ya, tapi justru umpamanya mempergunakan ya aset kaum, tanah kaum itu untuk kepentingan pribadi, tidak dilakukan atau tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk anak kemenakannya. Yang ketiga, sifat rakus dan ingin menang sendiri. Nah, ini sifat yang ya sangat dilarang ya di dalam agama, di mana sifat rakus ini
akan memunculkan ya perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama seperti mengambil hak orang lain. Ya, seharusnya ia mendapatkan jatah dalam pembagian harta warisan, tetapi karena sifat rakus yang ada, ya orang-orang tersebut yang masih ya hidup dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dihilangkan dari daftar, ya, atau diambil hak-haknya, tidak diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan besaran haknya, ataupun diberikan tetapi tidak sesuai dengan hak yang seharusnya ia terima. Kemudian keinginan untuk menang sendiri, ini juga menjadi penyebab, ya. Ini persoalan umpamanya, ya, di antara ahli waris ada yang mengelola aset dari orang tuanya, ya, dan menjalankan ya usaha orang tuanya, tetapi ketika pembagian harta warisan itu ya dia tidak jujur, tidak mengakui ya, sepenuhnya bahwa harta yang ia kelola itu adalah harta orang tuanya, tapi harta milik dia sendiri. Yang keempat, inilah faktor penyebab yang dominan sebenarnya, itu lemahnya keimanan. Ya, artinya lemahnya keimanan ini menumbuh suburkan ya syahwat-syahwat ingin memperoleh harta yang lebih banyak, perolehan harta yang lebih banyak dari harta warisan ini. Bagi orang yang beriman, tentu dia tidak akan mau mengambil harta sesama mereka, ya, orang-orang yang beriman ini dengan cara yang batil. Salah satu cara yang batil itu adalah ya tidak jujur ya di dalam pembagian harta warisan ini. Di dalam Islam harus bisa kita pahami bahwa pengalihan kepemilikan dan pengelolaan harta itu ada dengan beberapa cara. Pertama dengan cara jual beli, ya. Kalau kita jual produk, ya, lalu produk itu dibeli oleh seseorang, itu berarti dengan akad jual beli ini terjadi pengalihan kepemilikan. Yang pada awalnya barang itu milik penjual karena dibeli oleh pembeli, maka berikutnya ya produk itu, barang itu menjadi hak si pembeli. Yang kedua dengan cara hibah. Nah, cara hibah itu ya pemberian sukarela, ikhlas, ya. Ada ayah memberi kepada anaknya, anak memberi kepada ayah atau kepada ibunya, saudara memberi kepada saudaranya, ya, kepada sahabatnya, kerabatnya, ya silahkan. Ya, ini melalui hibah, pemberian sukarela. Yang ketiga melalui zakat, infak, dan sedekah. Ketika sudah dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, itu sudah beralih kepemilikannya, bukan milik kita lagi. Apalagi ya harta zakat, ya pada dasarnya harta zakat itu bukan harta ya orang yang memiliki harta itu, tetapi ya milik mustahik yang Allah titipkan pada harta seseorang. Ya, itu asnaf yang 8 itu. Ya, mesti dikeluarkan. Yang keempat melalui wakaf. Nah, wakaf ini juga merupakan pemberian ya dari seseorang ya kepada nazir yang mengelola aset wakaf itu untuk dipergunakan untuk kepentingan umum dan sosial seperti rumah ibadah, pendidikan, membangun panti-panti asuhan, panti-panti sosial, ya, jalan dan lain sebagainya itu. Nah, ketika diwakafkan, dia sudah melepaskan haknya, ya, itu sudah menjadi milkullah, milik Allah yang dikelola oleh nazir. Maka nazir harus ya profesional mengelola aset wakaf ini sehingga aset wakaf ini bisa berkembang jadi ya lebih produktif
baik produktif dalam bidang ibadah, peningkatan ibadah, keimanan dan ketakwaan umat, dan juga produktif dalam masalah ekonomi dan sosial. Artinya dampak daripada wakaf ini bisa meningkatkan kesejahteraan sosial umat, terutama yang berada di sekitar tempat wakaf itu berada. Yang kelima, melalui harta rampasan perang. Ini bila terjadi peperangan, jihad di jalan Allah, ya, kalau ada aset-aset rampasan perang itu juga menjadi aset, ya, yang juga harus dibagi, ya, sesuai dengan pembagian, ya, harta rampasan perang. Terakhir, yang keenam, melalui warisan, ya, bila seseorang, ya, beragama Islam meninggal dunia, ya, lalu meninggalkan harta warisan, maka harta warisan itu diwariskan kepada ahli warisnya, ahli waris yang berhak, ya, sesuai dengan ketentuan fikih mawaris, ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kita lihat harta di Minangkabau. Harta di Minangkabau ada harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Ya, nah harta pusaka tinggi ini adalah harta, ya, pusaka yang sudah ada, ya, dimiliki, ya, oleh suatu kaum secara turun temurun, ya, secara turun temurun, ya. Nah, sementara harta pusaka rendah itu adalah harta pusaka, ya, yang diperoleh melalui usaha pencaharian, ya, dari orang tua, bukan berasal dari harta pusaka tinggi. Berikutnya tanah ulayat atau tanah nagari, ya, tanah ulayat atau tanah nagari. Nah, ini artinya tanah yang dikelola oleh negari, ya. Nah, itu beberapa pembagian harta di Minangkabau. Jadi ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah, kemudian ada tanah ulayat atau tanah nagari. Nah, tanah nagari ini ya dimanfaatkan oleh nagari dalam rangka untuk mengurus, ya, nagari, ya, pemerintahan nagari, sehingga roda, ya, pemerintahan nagari itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lihat harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi atau harta pusaka tinggi adalah hak milik bersama daripada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Dan harta ini berada di bawah pengelolaan mama, ya, kepala waris. Ya, biasanya laki-laki tertua di dalam kaum atau laki-laki yang dituakan dalam kaum. Nah, jadi harta pusaka tinggi ini, ya, harta yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Ya, seperti tanah umpamanya. Ini ada tanah kaum, bisa berupa sawah ladang, ya, bisa berupa sawah dan lain-lain sebagainya itu. Nah, proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin. Ya, jadi pusako basalin. Artinya, ya, harta pusaka ini, ya, dipindahkan kekuasaan pengelolaannya kepada siapa yang nanti, ya, generasi sesudahnya yang memangku jabatan dalam adat itu. Ketentuan pembagian harta pusaka tinggi, tajua indak dimakan bali, ya, tasandu indak dimakan gadai. Maksudnya terjual tidak bisa dibeli, anggunan tidak dapat digadai.
Warih dijawe pusako ditolong, dari niniak turun ke mama, dari mama turun ke penakan. Warisan diterima pusaka, ya, itu dipelihara, ya, secara ya terus menerus. Dapat digadaikan karena alasan-alasan berikut. Pertama, rumah gadang katirisan, rumah gadang yang bocor, ya. Jadi apabila rumah gadang yang mengalami kebocoran atau rehab, perbaikan atau pemeliharaan, nanti bisa diambil dari ya harta pusako tinggi. Bisa dari sawah, hasil sawah, ya. Kemudian hasil dari tabe, ya, hasil dari ladang, ya. Kemudian yang kedua, gadang tak balaki, gadis dewasa yang belum bersuami, ya. Sudah dapat jodohnya, lalu butuh biaya untuk ya pernikahan, ya barale secara sederhana itu boleh ya dilakukan ya gadai harato pusako tinggi ini. Tentu saja dengan beberapa analisa bahwa gadai itu akan bisa kembali nanti ya setelah beberapa tahun yang akan datang ya di saat sudah mampu untuk ya mengembalikan gadainya itu. Kemudian mayat tabujur di tengah rumah, mayat terbujur di tengah rumah. Artinya bila ada di antara anak kemenakan di dalam kaum itu yang meninggal dunia, ya, maka ya hasil dari harta pusaka tinggi ini boleh dipakai ya untuk penyelenggaraan jenazahnya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, membagi batang terandam, membangkitkan kembali ya hal-hal yang sudah ada pada filosofi budaya Minangkabau untuk diterapkan pada saat sekarang ini merupakan sebuah kewajiban daripada ya kaum muslimin anak kemenakan ya di Minangkabau ini, sehingga filosofi adat ya di dalam budaya alam Minangkabau ini, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah dapat terwujud hendaknya. Kemudian persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Ya, lain dari yang 4 tersebut tidak dibenarkan oleh adat ya menggadaikan ya harta pusaka tinggi. Karena ia memiliki komunal ya. Maka ya komunal ini artinya milik kaum ya secara luas. Maka pembenaran untuk itu seperti yang telah dijelaskan di atas harus dengan kesepakatan semua anggota kaum. Tidak atas inisiatif pribadi dari pemuka adatnya, tokoh adatnya, tapi sudah merupakan kesepakatan semua anggota kaum. Kenapa? Karena menjadi milik komunal, menjadi milik bersama anggota kaum itu. Ini artinya penggunaan harta pusaka tinggi pada dasarnya adalah untuk kepentingan bersama dalam satu kaum, bukan kepentingan pribadi ya seseorang ya, bukan kepentingan beberapa pihak saja yang ada di dalam kaum, tetapi kepentingan seluruh anggota kaumnya. Harta pusaka rendah atau harto pusaka rendah, warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit, itulah statusnya masih dipandang rendah. Ya, biasanya ini adalah harta pencarian langsung dari seseorang. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencarian suami istri dalam rumah tangga, atau dengan kata lain merupakan
segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu atau suami istri sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan. Nah, jadi cukup jelas ya beda antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Di mana harta pusaka rendah itu adalah pencaharian langsung suami istri ya, secara bersama-sama ya sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan. Inilah yang nanti mesti dibagi menurut pembagian harta warisan menurut hukum syara, hukum agama. Kemudian ada beberapa perbedaan pandangan ya yang terjadi di antara ya tokoh-tokoh ya adat dan tokoh agama tentang penerapan ya pembagian harta warisan pusako tinggi dan harta warisan pusako rendah. Seperti pandangan yang cenderung ya radikal, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya Imam Masjid Al-Haram Mekah, ya orang asli Minangkabau yang menjadi imam besar di Masjidil Haram, ya guru daripada Haji Rasul, tokoh pembaharu ya di Sumatera Barat, yang berpandangan ya pada dasarnya kalau harta itu ya mesti dibagi menurut ya hukum waris tanpa membedakan antara pusaka tinggi dengan pusaka rendah. Maka bab pembagian harta warisan lah yang di Minangkabau ya yang cukup jarang untuk dikaji, yang dikembang luaskan kepada anggota kaumnya. Kenapa? Karena ya porsi pembagian harta pusaka tinggi itu lebih besar atau lebih dominan ketimbang porsi pembagian harta pusaka rendah. Kemudian pandangan moderat seperti Buya Hamka yang sudah memisahkan ya kalau harta pusaka tinggi dibagi menurut hukum adat, harta pusaka rendah dibagi menurut hukum waris ya. Kemudian juga pandangan kaum adat ya beberapa pandangan di antara mereka yang mempunyai pandangan khusus ya terkait dengan pembagian harta harta warisan di Minangkabau ini. Kemudian ada pandangan yang ragu-ragu. Ini mana yang harus diterapkan, apakah melalui hukum waris atau melalui pembagian harta warisan menurut hukum adat. Keputusan pada seminar atau musyawarah alim ulama Niniak Mamak Cadiak Pandai Minangkabau pada tanggal 4 sampai 5 Mei 1952 di Bukit Tinggi. Ya. Nah, itu melahirkan ya beberapa ketetapan. Yang pertama, terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraid, ya, hukum mawaris. Sedangkan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat. Nah, ini hasil dari pertemuan yang dilangsungkan di Bukit Tinggi. Jadi sudah moderat, artinya harta pencarian itu dibagi berdasarkan hukum faraid, hukum mawaris, ya, sedangkan harta pusaka tinggi itu berlaku hukum adat. Berhubung IKHI ya, IKAHI Sumbar ikut serta mengambil keputusan dalam seminar ini, maka seminar menyerukan kepada seluruh hakim-hakim di Sumbar dan Riau supaya memperhatikan ketetapan di seminar ini. Jadi hukum-hukum agama, hakim-hakim agama ya, yang ada di Sumbar dan di Riau pada saat itu diharapkan mengacu pada hasil keputusan dalam seminar ini. Ya,
di mana kita mengetahui wilayah jangkauan wilayah daripada Minangkabau itu sampai ke Riau dan sebagian Jambi, itu Minangkabau, ya. Kalau Sumatera Barat sudah ada batas-batasnya, tapi kalau Minangkabau secara adat, secara budaya itu sampai ke daerah Riau seperti Bangkinang, ya, dan juga sampai ke Jambi. Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 di Padang yang dihadiri oleh para cendekiawan dan para ulama Minangkabau ditetapkan bahwa terhadap harta pencaharian berlaku hukum faraid dan terhadap harta pusaka tinggi berlaku hukum adat. Pertimbangan hukum. Ya, kita lihat ya, Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah dikiaskan sebagai wakaf. Ya, jadi sama dengan wakaf harta pusaka tinggi itu. Ya, harus dijaga kelestariannya, ya, keabadiannya, kemanfaatannya, atau sebagai harta musabalah, ya, yang pernah dilakukan Umar bin Khattab. Pada hartanya sendiri di Khaybar, yang boleh diambil isinya, tetapi tidak boleh ditasarufkan tanahnya. Artinya apa? Hasil dari pengolahan tanah itu yang diambil manfaatnya, ya. Tapi yang tanahnya itu sendiri itu menjadi tanah wakaf. Mengungkapkan kaidah usul yang dikenal dengan al-adah muhakkamah wal urfu qadin. Artinya adat adalah diperkokoh, ya, muhakkamah diperkokoh, mempunyai konsekuensi hukum. Uruf atau tradisi itu adalah qadin, ya, diberlakukan, ya, berlaku. Ya, itu yang dikutip ya dari Profesor Dr. Amir Syarifuddin tentang pelaksanaan hukum pewarisan Islam dalam adat Minangkabau. Mantan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, ya, pakar hukum, ya, Islam. Manfaat dari berlakunya pusaka tinggi di ranah Minang adalah, ini bisa kita lihat, ya, karena pusaka tinggi itu sudah dikiaskan dengan wakaf, maka bisa kita lihat beberapa manfaat, nilai manfaat yang bisa diperoleh, ya, secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Yang pertama, terpeliharanya kaum suku Minangkabau, khususnya perempuan, dari terbuang dari kampungnya sendiri. Ketika ia cerai dengan suami atau tidak memiliki kekuatan ekonomi, maka tanah pusaka dapat menopang ekonomi dan tidak menjadikan ia hina dan sengsara. Nah, ini ya, bila perempuan ya Minangkabau bercerai, ya, maka untuk operasional, ya, kehidupannya sehari-hari, ya, dia bisa bertopang pada, ya, harta pusaka tinggi yang sudah diperuntukkan untuk kaum perempuan di Minangkabau ini. Ya, dia tidak akan menjadi janda-janda yang terlantar, ya, tetapi mempunyai peran, ya, di dalam masyarakat, ya, tetap terpandang, tetap terhormat, tetap terjaga ekonomi dan status sosialnya itu. Yang kedua, terpeliharanya tanah kaum muslimin. Hal ini tidak beralih kepada selain muslim. Tiada penguasaan mutlak atas seseorang dengan luas tanah yang berjuta hektar. Hal ini menghilangkan monopoli sumber ekonomi utama, yakni tanah. Hal ini mengacu kepada ijtihad Umar bin Khattab dalam mengembalikan tanah rampasan perang di Irak dan Iran
kepada penduduk dan mewajibkan membayar kharaj dan jizyah atas jaminan keamanan. Nah, ini menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi itu harus dijaga sedemikian rupa agar tetap berada pada kaum muslimin, tidak berpindah kepada non muslim, ya. Nah, ini kenapa? Karena tidak bisa dijual beli, ya. Kalaupun digadaikan itu dengan syarat yang 3 itu tadi, ya. Rumah gadang katirisan yang perlu direhab, rumah gadang yang perlu direhab, ya. Yang kedua kemudian anak gadis yang tua, yang lomba laki, ya. Kemudian yang ketiga mayat tabujua di tengah rumah ini. Dan itu pun harus melalui kesepakatan seluruh anggota kaum. Tidak boleh diambil kesepakatan secara sepihak oleh ya pemuka adatnya, tapi disepakati oleh anak kemenakan secara bersama-sama. Yang ketiga, terpelihara sistem kekerabatan dan juga silaturahim di antara kaum suku di ranah Minang, di mana setiap peralihan juga alih fungsi itu memerlukan musyawarah bersama antara datua, kepala kaum, nenek mama, dan juga bundo kanduang, juga anak kamanakan yang ado musyawarah. Di mana tempat bermusyawarah? Itulah di rumah gadang itu. Nah, dicarikan solusi. Nah, apa masalah? Ya, kalau bisa dengan cara iuran, tidak dengan cara menggadaikan harta pusaka tinggi, hanya dengan iuran-iuran, nah itu akan lebih baik, ya. Nah, ketimbang harus menggadaikan atau menjual harta pusaka tinggi. Kemudian kita lihat Profesor Dr. Hamka dalam buku Tafsir Al-Azhar, ya, juzuk yang keempat, halaman 328, disebutkan bahwa betapapun taatnya seseorang itu beribadah, kalau batas-batas yang ditentukan oleh Allah mengenai hukum faraid ini diabaikan, neraka jugalah tempatnya. Ya, sebagai seorang muslim dalam masyarakat modern, taatilah peraturan Islam dalam hal hukum faraid yang lebih sempurna daripada peraturan yang manapun, ya, yang mana sekalipun. Ini menunjukkan bahwa hukum faraid yang itu termasuk, ya, hukumnya itu hukum yang muhkam, ya, yang sudah jelas karena ditentukan secara terperinci bahagian-bahagiannya itu di dalam surah An-Nisa itu, ya, sudah sedemikian rupa, ya. Maka sebagai seorang muslim wajib untuk mentaati, mengamalkannya, pembagian harta warisan menurut hukum faraid ini. Tidak boleh berkilah dan tidak boleh mencari jalan yang lain, ya. Maka di situ dibutuhkan, ya, kehadiran daripada seluruh, ya, ahli warisnya dan kerabatnya untuk, ya, hadir di dalam musyawarah pembagian harta warisan. Nah, di mana nanti, ya, dijelaskan mana saja harta warisannya, ya. Kemudian siapa saja yang berhak, kemudian berapa besarannya, ya, sampai kepada orang yang tidak berhak mendapatkan harta warisan juga diberikan hibah pembagian, ya, dari harta warisan itu, ya, berupa hibah sebagai bentuk dari, ya, artinya, ya, persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat muslim, ya. Baraya sawah dia teh, lambok sawah di bawah. Indak dapat bana jatah pembagian harta warisan, tetapi ujung-ujungnya pun itu dapat. Ya, sehingga tidak memunculkan rasa iri, rasa dengki, rasa sedih, ya, di antara kaum kerabat, ya, dari orang yang meninggal dunia ini. Lebih lanjut,
ya, beliau mengatakan jangan membuat wasiat yang mengubah ketentuan Tuhan. Sebagai orang Islam yang hidup dalam masyarakat keibuan dengan adat perpatihnya, ya, atau masyarakat kebapakan seperti di suku Batak Tapanuli, ya, apabila bertemu dua peraturan hukum yang berlawanan, dahulukanlah peraturan Islam daripada yang lain supaya jangan masuk neraka. Maka solusinya sudah jelas. Kalau harta pusaka tinggi dibagi menurut hukum adat, karena dia dikiaskan sebagai harta benda wakaf, maka harta pencarian rendah atau pusaka rendah harta pencarian itu dibagi menurut peraturan Islam, yaitu melalui hukum waris atau hukum faraid. Nah, sekarang ini sudah banyak aplikasi, ya, yang menawarkan tentang teknik pembagian harta warisan. Ya, aplikasi yang bisa diakses melalui internet ini akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, pertama tentu pilih ahli waris, ya, pilih ahli waris, ya. Kemudian seseorang yang meninggal itu apakah laki-laki perempuan, kedudukannya di dalam keluarga, kemudian siapa saja harta warisannya, berapa jumlah hartanya, ya. Nah, nanti dapat dihitung berapa masing-masing pembagian harta warisan yang ia peroleh. Ini daftar, ya, ahli waris, ya, bisa dilihat dari petunjuk yang ada di grafik ini, carta waris, ya, faraid, ya. Ini ada warna biru waris, ya. Kemudian garis putus-putus berwarna hitam, warna dalamnya adalah biru, itu waris yang terhalang. Kemudian zawil arham warna kuning, dan warna merah itu ada bukan waris, bukan termasuk ahli waris. Nah, ini cukup memberikan kemudahan bagi kita untuk, ya, menghitung, ya, atau melaksanakan hukum faraid, ya, pembagian harta warisan menurut agama Islam. Ini juga jadwal mawaris, ya, pembagian harta warisan. Ini ada skema-skemanya. Ini yang mesti kita pahami dan kita taati, ya. Nah, itu barangkali sebagai pengenalan bagi kita untuk lebih lanjut tentu memahami dengan sebaik-baik mungkin bagaimana teknik pembagian harta warisan, baik untuk harta pusaka tinggi di Minangkabau maupun untuk harta pusaka rendah atau harta pencarian, ya, dari orang tua kita, ya, di mana harta pusaka tinggi dibagi menurut hukum adat, ya, kemudian harta pencarian itu dibagi menurut hukum mawaris. Insyaallah yakin dan percaya kita, beriman kita kepada Allah, percaya kita pada hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk seluruh umat manusia, sehingga apabila kita terapkan hukum mawaris ini, insyaallah akan terhindar dari, ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan lebih berkah, harta yang kita peroleh juga akan memberikan manfaat yang baik untuk diri dan keluarga kita, anak kemenakan kita di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.